Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat-sahabatku yang super dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini, saya Anas Zuhab Al-Mansur, motivator superpower, memberikan sedikit tips, memberikan edukasi dan sharing tentang mengejar waktu. Dalam kita orang Islam, waktu sangat-sangat berharga. Waktu sangat-sangat berguna. Kenapa seperti itu? Karena waktu dalam Al-Quran sendiri juga disebutkan dengan sangat detail. Wal asri, demi masa. Lail juga tentang sholat malam atau demi waktu malam, dan banyak lagi yang lainnya tentang waktu. Ternyata waktu mengajarkan kita untuk menjadi orang yang bijak dan pribadi-pribadi yang bijak. Tapi kebanyakan adalah kitanya sendiri yang kadang lalai dengan waktu, sehingga kita lambat laun terbunuh dengan waktu. Lambat laun lupa dengan waktu. Dan akhirnya, apa yang terjadi? What happened? Sesuatu yang kita inginkan dan sesuatu yang kita cita-citakan tidak sampai seperti apa yang kita bayangkan, apa yang kita inginkan, dan apa yang kita mau. Waktu sangat berharga buat diri kita. Lalu, bagaimana kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari? Memanajemen keinginan kita, memanage keberhasilan kita dengan menggunakan waktu yang setepat-tepatnya. Waktu akan sangat berguna bila kita bisa memposisikan menjadi sangat berguna buat diri kita. Waktu terus berjalan. Waktu tidak mau tahu kita mau apa, kita bagaimana, siapa diri kita. Lalu mengapa waktu tetap jalan? Waktu tidak dapat dibeli. Waktu tidak dapat diputar ulang. Waktu terus menatap ke masa depan. Artinya apa? Pada sahabat-sahabatku yang super semua, kita diajarkan untuk selalu fokus menatap ke depan, seperti apa yang kita harapkan atau yang kita inginkan. Boleh kita lihat ke belakang seperti kita lihat kaca spion mobil sekali-kali. Artinya apa? Kita setback ke belakang hanya sebagai refresh pikiran kita, mememorikan atau mengingatkan untuk kehadiran kita, terjadikan sesuatu yang ada di belakang. Dan waktu inilah yang menentukan seseorang menjadi bisa atau tidak, berhasil atau tidak. Dalam seminar saya, waktu itu saya keliling ke beberapa kampus di Indonesia. Banyak daripada mahasiswa, saya tanya, apakah para adik mahasiswa dan mahasiswi memiliki manajemen waktu? Rata-rata menjawab, no, tidak ada. Hanya tidak lebih dari 2 atau 3% yang menjawab, saya Pak memiliki waktu, manajemen waktu. Ternyata manajemen waktu korelasinya adalah dengan keberhasilan Anda. Kalau bisa kita memanage waktu dengan tepat, maka kita akan berhasil. Saya berikan contoh, ada 2 opsi dalam orang yang memiliki manajemen waktu dan orang yang tidak memiliki manajemen waktu. Saya kasih contoh adalah, mungkin kita anak-anak muda yang masih bergejolak, masih belum memiliki waktu yang tepat, sehingga waktu itu menjadikan hanya sebagai sampingan, bukan yang utama dalam hidup ini.
Nanti kita akan bahas bagaimana manajemen waktu yang terbaik buat diri kita dan saya.